Halo anak-anak, selamat pagi. Semangat nih dalam belajar. Oke, semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini, Bapak akan membahas materi TIK tentang mengatur format paragraf. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kita bisikan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak. Hari ini Bapak akan membahas materi tentang mengatur format paragraf dan memasukkan gambar. Oke, untuk melihat materi ini, kalian bisa melihat di buku LKS TIK kalian di halaman 30, dan untuk mengatur masukkan gambar di halaman 32. Oke, tapi sebelum itu kita akan mengatur format paragraf halaman 30. Oke, penjelasannya terlebih dahulu. Adding text lab. Nah, ini bisa kalian di tabel adding text lab ini, yaitu untuk membuat teks menjadi rata kiri. Center itu kalian bisa melihat ikonnya. Center lebih ke teks rata tengah, sedangkan align text right itu lebih ke teks arah rata kiri, rata kanan. Sedangkan justify lebih ke teks rata kiri dan kanan. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan langsung membuka Microsoft Word terlebih dahulu untuk mengatur teks yang ada di seperti pada gambar ini. Oke, mari kita buka Microsoft Word. Oke, ini Microsoft Word Bapak dari sini. Oke, nah untuk teks ini kalian bisa mengikuti yang ada di buku LKS di halaman 30, yaitu tentang himne guru. Oke, di sini nih untuk teksnya sudah Bapak sediakan. Jika kalian punya laptop atau komputer, di rumah, kalian bisa mengetiknya terlebih dahulu supaya kalian bisa mengikuti cara yang akan Bapak jelaskan hari ini, yaitu cara membuat teks ini menjadi rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri, dan kanan. Oke, caranya ini kalian bisa lihat anak-anak. Blok terlebih dahulu. Blok, Bapak seleksi semua teksnya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah teks align text left, yaitu teks dengan rata kiri. Oke, bentar. Apakah kalian sudah paham ini adalah teks rata kiri? Jika sudah, langsung lanjut ke teks rata tengah. Caranya macam mana, Pak? Atau bagaimana, Pak, caranya? Kalian ke grup paragraf yang ada di ribbon home, di ribbon paragraf, kemudian kalian pilih icon center. Kalian sudah pilih, kalian klik. Oke, jika sudah, maka teks ini akan menjadi rata kiri. Rata tengah. Ini adalah teks dengan rata tengah. Oke,
Dan selanjutnya membuat teks menjadi rata kanan. Caranya bagaimana Pak? Caranya tetap sama, masih di grup paragraf, di ribbon home. Kalian masih tetap di ribbon home, kalian di grup paragraf, terus kalian pilih align text right, atau kalian bisa menekan fungsi kombinasi keyboard Ctrl R. Misalkan kalau kalian ingin memakai kombinasi keyboard, kalian bisa menekan Ctrl L, Ctrl. Oke, sudah, kalian klik. Maka teks ini menjadi teks rata kanan. Nah, ini adalah teks dengan tulisan rata kanan. Sedangkan untuk teks rata kiri dan kanan, kalian pilih menu home atau ribbon home. Kalian pilih menu yang ada di paragraf. Ini grup, ini grup namanya. Di grup paragraf kalian pilih icon justify, atau kalian bisa menggunakan fungsi kombinasi keyboard Ctrl J. Oke, sudah, kalian klik, maka teks ini sudah menjadi rata kiri dan rata kanan. Oke, nah untuk yang di buku LKS ini di halaman 31 kita memakai tulisan rata tengah. Oke, kita akan membuat tulisan ini menjadi rata tengah. Caranya macam mana Pak? Caranya kalian pilih ribbon home, kemudian di grup paragraf kalian pilih center atau Ctrl E. Ctrl E bisa menggunakan kombinasi keyboard, tekan icon centernya langsung bisa di grup paragraf di ribbon home. Kita klik, maka tulisan ini sudah menjadi rata tengah. Oke, ya sudah, simpan file ini dengan nama Himneguru. Caranya pilih file, kemudian save. Karena punya Bapak sudah di save, maka Bapak pilih namanya save as. Kalau save ini, jika kalian ininya masih dokumen 1, nanti kalian menggunakan save jika namanya bukan Himneguru tapi dokumen 1. Sedangkan kalau save as, nah ini namanya yang kita sudah save, tetapi kita ingin mengubah namanya. Oke, ya sudah, save as, save, komputer, browse, guru, tulis latihan. Ya sudah, kalian bebas memilih tempat penyimpanannya di mana. Kalau Bapak di dokumen. Oke, jika sudah, pilih icon save. Maka latihan atau yang sudah kalian kerjakan ini sudah tersimpan. Oke, yang selanjutnya itu kita akan membahas memasukkan gambar. Kalian buka LKS ketika kalian di halaman 32. Di situ kita akan memasukkan gambar dengan langkah-langkah berikut ini. Sebelum itu, Bapak akan mengeluarkan ini terlebih dahulu. Kita akan membuka file baru. Oke, karena Bapak punya filenya, Bapak pilih file, kemudian Bapak pilih menu icon, terus Bapak pilih yang teknologi komunikasi diangkat mencakup pengertiannya yang jelas. Ini hanya sekedar contoh ya anak-anak. Oke, nah ini adalah teks contoh yang telah Bapak buat.
misalkan kalian ingin membuatnya seperti punya bapak silahkan, atau kalian punya variasi teks yang atau tulisan yang ingin kalian tulis, kalian boleh saja. Misalkan itu kalian ingin menulis materi tentang TIK, bahasa Inggris, seni budaya, bebas kalian. Nah, ini atau kalian mau mengikuti yang ada di buku LKS ini yang di halaman 34 untuk mengetik teksnya, Bapak persilahkan. Oke, kita langsung saja. Ini maaf, kita ke menu insert. Insert, kemudian kita pilih icon picture. Icon picture di mana Pak? Icon picture terdapat di grup illustration. Kita klik, kemudian kita cari gambar yang telah kita download, atau kalian punya gambar yang ingin kalian masukkan. Kalau Bapak sudah Bapak download terlebih dahulu. Oke, Bapak klik di picture, scroll ke bawah. Oke, jika sudah gambarnya sudah ketemu, maka kalian klik, pilih icon insert atau menu insert. Jika sudah, maka tampilan gambar di Microsoft Word 2013 seperti ini. Kalau 2007, 2010 tampilan gambarnya langsung ada. Kalau punya Bapak mau di setting terlebih dahulu, cara nyetingnya kalau misalkan gambar kalian putih seperti ini di Microsoft Word 2013, caranya kalian pilih icon layout option, kalian pilih square, bisa type, home, top and button, begin the text in font of text. Bapak pilih yang square. Nah, maka gambarnya sudah muncul. Oke, kita akan mengikuti langkah-langkah seperti di buku LKS. Ini yang akan langkah-langkah seperti ini. Kalian bisa lihat di halaman 34 yang nomor 3, memasukkan gambar ke dokumen. Caranya, kalian buka menu insert, kemudian di group illustration, lalu klik icon picture. Yang nomor 3, silakan cari gambar di dalam komputer atau laptop yang akan Anda masukkan ke dokumen. Nah, ini gambar yang masuk ke dokumen seperti langkah-langkah yang Bapak silakan di menu insert, di group illustration, di icon picture, kalian cari gambarnya. Kemudian jika sudah ketemu, kalian insert. Oke, itu cara memasukkan gambar di Microsoft Word. Dan selanjutnya, supaya gambar tidak monoton, lebih baik gambar dimodifikasi sedikit. Tips ini akan merubah style gambar dengan menggunakan tab menu format. Nah, kita akan memodifikasi sedikit. Nah, cara kita klik di gambar ini kan ada menu format. Kemudian kita pilih picture style. Cari picture style. Gambarnya kita bebas memilih yang mana. Oke, Bapak pakai yang seperti kalian bebas ya, mau pilih seperti apa, Bapak pakai gini saja. Oke, jika sudah, klik. Oke, silahkan pilih style gambar yang kalian inginkan. Jadi picture style. Dalam format, gambar agar lebih jelas dengan cara mengklik gambar, kemudian pilih salah satu titik bagian tahan dan tarik keluar.
Oke, cara membesarkan gambarnya, kalian klik pada gambar. Kayak ini ada gambar titik-titik kecil di ujungnya. Nah, ini kalian bisa lihat titik-titik kecil ini, titik ini yang ada di ujung ini. Kalian bisa kalian tarik, atau kalian tarik lagi ke dalam dan tarik keluar. Ini adalah fungsi dari drag and drop untuk mengecilkan atau membesarkan gambar di Microsoft Word. Oke, sudah. Kita tarik, kita kecilkan gambarnya anak-anak. Oke, dan kita besarkan seperti ini. Oke, dan selanjutnya lanjutkan dalam mengubah posisi dan mengklik position pada tab menu format, pilih sesuai dengan yang ada ini sebagai vektor. Di sini posisi memakai middle left white square text wrapping. Oke, kita klik pada gambar ini anak-anak. Kalian klik, kalian pilih menu format, kemudian pilih icon text wrapping. Kalian pilih sesuai yang ada di LKS atau kalian bebas mau pilih seperti apa. Di sini di LKS square text wrapping seperti Bapak pakai pertama kali, yaitu pakai square. Jika sudah, kita klik. Oke, jika sudah, maka gambar ini kita bisa geser-geser seperti ini. Jika gambarnya pertama kali kalian insert, kemudian gambar dari masuk pertama kali, kalian tidak bisa menarik seperti ini anak-anak. Jangan heran kalau misalkan gambar kalian baru masukkan di Microsoft Word, kalian ingin menariknya, itu tidak bisa. Kalian harus mengubah bentuk formatnya. Kalian pilih gambarnya, kalian pilih menu format, kemudian kalian pilih icon wrap text. Nah, terus di where text ini kalian bebas memilih yang square type from button begin text in from the text. Nah, itu supaya gambarnya bisa ditarik seperti ini. Oke, jika sudah anak-anak, simpan gambar atau materi kita hari ini. Oke, kita simpan. Caranya seperti apa, Pak? Caranya ada dua opsi. Cara pertama, kalian bisa menggunakan kombinasi keyboard Ctrl+S. Ingat, Ctrl+S itu adalah untuk menyimpan dokumen. Sedangkan cara kedua, kalian bisa memakai di quick access dulu ini di icon save. Dan cara ketiga, ada tiga cara. Cara ketiga, kalian pilih file. Karena punya Bapak sudah Bapak save terlebih dahulu, Bapak akan mengubah namanya di save as komputer browse. Kemudian Bapak ganti dengan nama latihan membesarkan gambar di Microsoft Word. Nama kalian misalkan oke. Kemudian kita save. Mungkin Bapak rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi selanjutnya, kita akan menyalin teks atau gambar di halaman 38. Kita akan membahas materi itu di minggu depan. Oke, karena kita membuka pembelajaran hari ini dengan doa, maka di akhir harus menutup dengan doa. Oke, mari anak-anak kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat besertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, untuk materi hari ini apa asa cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kata-kata yang Bapak yang kurang jelas. Mohon maaf. Semoga hari kalian hari ini menyenangkan. Tetap jaga kesehatan, hindari keramaian, dan selalu hindari keramaian tadi sudah Bapak bilang, dan rajin-rajinlah dalam mencuci tangan. Oke, saya rasa sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan.